Duh, gimana ya caranya supaya bisa menjahit? Kayaknya susah lah, rumit, kayaknya nggak mungkin. Nah, makanya tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan berbagi atau menunjukkan bagaimana dari awal saya menjahit hingga sampai sekarang. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fitriani. Biasanya saya dipanggil Fitri atau Pit. Kalaupun seandainya ada yang memanggil saya dengan panggilan Ani, itu berarti keluarga dekat atau kerabat dekat, karena memang itu adalah panggilan kecil saya. Di sini saya tidak kuliah khusus jahit ataupun pendidikan yang formal tentang menjahit. Di sini saya hanya kursus biasa, tapi insya Allah hasilnya nyaman dipakai dan layak untuk digunakan. Jadi sebelum dilanjut, tujuan saya membuat channel ini adalah bukan karena saya merasa bisa ataupun sok bisa atau seperti apa gitu ya. Tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang apa yang saya sudah rasakan selama ini tentang menjahit. Di sini saya terpanggil untuk membagikan pengalaman saya ini kepada teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang membutuhkan ataupun sedang ingin belajar menjahit, dan ini bisa dipraktekkan di rumah karena ini konsepnya penjahit rumahan. Jadi insya Allah teman-teman yang memang niat untuk bisa menjahit nanti akan bisa mempraktekkan apa yang akan saya bagikan di video-video yang akan saya buat. Jadi tujuan dari channel Pijat Kenali ini adalah saya ingin membagikan ilmu yang saya punya kepada teman-teman sekalian, pada siapapun yang ingin mempraktekkan, karena insya Allah menjahit itu adalah suatu keterampilan dan bisa dipraktekkan oleh siapapun tanpa harus mengikuti pendidikan formal. Dan yang kedua, saya ingin ini adalah menjadi satu kenangan buat saya seandainya nanti suatu saat, karena memang kita mungkin, ya memang bukan mungkin, karena memang kita nggak akan abadi. Jadi dalam pikiran saya bahwa ini adalah suatu kenangan bahwa nanti ketika di masa depan bisa dikenang bahwa di zaman dulu ataupun di masa lalu itu pernah ada seseorang perempuan bernama Fitri yang dulu pernah menjahit, dan ini adalah buktinya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Awalan saya berpikir bahwa saya ingin berbagi ilmu itu seandainya ada yang langsung belajar dengan saya begitu tatap muka, tetapi karena sesuatu dan lain hal itu belum terjadi. Dan setelah berpikir lagi bahwa sekarang adalah zamannya media sosial, makanya ada pikiran untuk membuat channel ini. Dan insya Allah dengan zaman sosial media seperti ini, maka ini akan lebih luas jangkauannya, dan insya Allah ini bisa dipraktekkan bagi teman-teman dimanapun, siapapun, dan kapanpun dengan channel ini. Karena di sini insya Allah saya akan berbagi betul-betul pengalaman saya dari awal sampai saya menjadi seperti ini. Insya Allah semua akan saya bagikan di sini.
Untuk bagian ini adalah bagian dari kursus menjahit, dari awal mempersiapkan diri, mempersiapkan alat-alatnya dan segala sesuatunya. Jadi di bagian ini akan saya bagi beberapa bagian semacam series, karena ini akan berlanjut. Karena untuk kursus itu memang membutuhkan waktu dan tidak hanya cukup sehari atau 2 hari. Jadi buat teman-teman yang memang ingin bisa mempraktekkan, makanya jangan telat, tonton semua dari awal sampai akhir biar nanti bisa mengikuti setiap step-stepnya. Jadi kursus menjahit itu, kursus menjahit ala Fitri, kursus menjahit ala saya, itu menurut saya ada 2 yang harus disiapkan. Yang pertama itu dari diri kita sendiri, yang kedua itu kita menyiapkan alat-alatnya, alat untuk menjahit. Yang pertama itu dari diri kita sendiri adalah niat. Jadi niat itu memang benar-benar harus dari diri kita sendiri. Kita niat bahwa kita memang pengen bisa. Dan kemudian yang kedua adalah tekad. Tekad menurut saya hampir sama dengan niat, hanya saja kalau tekad itu lebih ke actionnya, lebih ke bertindaknya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita menjahit itu tidak ada paksaan dari siapapun. Jadi jangan ada semacam pemaksaan, kehendak seperti itu, atau kita merasa dipaksa, terpaksa gitu, maka itu tidak akan baik gitu. Kemudian yang keempat, sabar. Karena di dalam menjahit itu, ya mungkin bagi yang belum terbiasa itu agak rumit, dan nanti ketika sudah mulai prosesnya itu akan ada segala sesuatu lah tantangannya, makanya kita harus sabar. Jadi untuk yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah dari diri kita sendiri, dan menurut hemat saya seperti itu yang harus disiapkan dari diri kita sendiri. Nah, setelah kita menyiapkan yang pertama itu dari diri kita sendiri, kita sudah niat, sudah mempunyai tekad, kemudian sudah tidak ada paksaan, kemudian kita mulai menyiapkan sabar. Dan yang sekarang yang kedua adalah yang harus disiapkan alat-alat untuk menjahit. Yang pertama tentunya mesin. Dan di sini saya dari awal menjahit itu saya menggunakan mesin hitam. Kalau menurut saya itu adalah mesin klasik. Jadi di sini saya tidak bisa mereview mesin-mesin ataupun merek-merek yang lain, dan mesin yang biasa saya gunakan seperti ini. Tapi insya Allah hasilnya akan tetap nyaman dan akan tetap layak untuk digunakan. Yang kedua yang harus disiapkan adalah gunting. Kalau untuk gunting ini, kalau saya sih sebenarnya membedakan antara gunting biasa saya gunakan untuk menjahit, kemudian untuk gunting potong. Tetapi untuk awalan silakan gunakan saja gunting yang biasa. Sebenarnya harganya terjangkau, masih di bawah 50.000. Yang penting usahakan guntingnya jangan jatuh ke lantai, karena biasanya itu akan membuat si gunting tadi tumpul. Kemudian yang ketiga seperti ini, pendedel. Pendedel itu adalah alat untuk membongkar. Nanti jadi ketika mulai menjahit ada yang salah, itu alat untuk membongkar, namanya pendedel. Itu ada 2 macam, itu ada yang besar dan ada yang kecil. Yang keempat, karena ini mesin manual, mesin klasik, jadi untuk memasang benang, untuk memasang spoolnya,
itu alat apapun yang kira-kira bisa dimasukkan di spoolnya nanti. Kalau saya biasanya menggunakan kawat, tapi kalau seandainya mesinnya masih yang manual yang klasik tapi masih alat mesinnya full, itu biasanya ada untuk khusus untuk nyepul di sampingnya. Tapi kalau seandainya mesinnya memang sudah second, biasanya itu tidak ada. Jadi apapun alat, kalau saya biasanya menggunakan kawat kira-kira ukuran sejengkal seperti itu, seperti ini. Yang kelima itu kapur atau cok. Ada dua macam, ada itu kapur yang biasa, ada juga yang bagus, tapi lebih nyaman yang bagus sih sebenarnya. Untuk warna apa aja, apa sesuka kita. Selanjutnya adalah penggaris. Saya dari awal memang tidak banyak menggunakan penggaris, memang benar-benar penggaris lurus. Jadi saya tidak biasa menggunakan penggaris siku, penggaris apapun ya bentuknya, macam-macamnya saya tidak tahu ya, tidak bisa menjelaskan karena memang saya tidak menggunakan. Yang jelas saya hanya menggunakan satu penggaris panjang transparan. Jadi bagi teman-teman mungkin yang mempunyai rekomendasi yang lain, penggaris apa, ya silahkan digunakan. Tapi kalau untuk saya, dari awal saya menjahit itu memang yang hanya menggunakan satu penggaris. Kemudian selanjutnya meteran jahit. Kalau untuk meteran seperti ini. Kalau untuk meteran ada yang besar, ada yang kecil, itu tergantung teman-teman semua nyamannya yang mana. Tapi kalau saya biasanya menggunakan yang agak yang lebar gitu ya, bukan yang kecil ya. Di sini juga saya tidak bisa mereview banyak-banyak meteran karena memang saya dari awal menggunakan meteran yang biasa saja. Kemudian selanjutnya benang. Saya juga dari awal memang hanya menggunakan benang ekstra. Jadi saya tidak bisa menjelaskan yang lebih detail, yang penting benang ekstra. Kemudian jarum jahit. Biasanya saya menggunakan merek yang 555. Kalau untuk nomor tergantung mesin, karena setiap mesin biasanya beda-beda. Ada yang memakai nomor 13, 14, 16, setahu saya sampai 21 nomornya. Jadi kalau untuk teman-teman disesuaikan saja di mesinnya. Kemudian selanjutnya sekoci dan spool, itu penting. Kemudian kain perca untuk nanti mulai prakteknya. Kemudian lagi minyak untuk mesin, itu digunakan supaya mesinnya lancar digunakan. Kemudian mesin obras, bagi kalian yang mungkin sudah bisa membeli, dan di sini juga saya biasa menggunakan mesin obras yang biasa. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin awalan baru mulai belajar, kalau untuk mesin obras mungkin bisa mencari alternatif yang lain kalau seandainya memang belum bisa membelinya untuk mesin obras. Nah, jadi seperti itulah teman-teman menurut saya untuk bisa kursus menjahit di hari pertama ini. Menurut saya itu ada dua. Yang pertama dari diri kita sendiri, niat, tekad, tidak ada paksaan, kemudian sabar. Kemudian yang kedua itu kita mempersiapkan alat-alatnya. Dan menurut saya itu adalah semua alat-alat itu sederhana dan itu mudah untuk ditemukan, dan harganya pun seandainya kita harus membelinya itu masih terjangkau. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah niat untuk bisa menjahit, yuk mulai sekarang. Menjahit itu sebenarnya mudah karena kita bisa karena biasa, seperti itu. Dan sebenarnya menjahit itu adalah teknik, jadi siapapun
bisa mempraktekkan dimanapun dan kapanpun. Jadi seperti itu ya untuk hari pertama kursus ini, kursus ala saya, dan semoga berkenan bagi teman-teman, semoga teman-teman semua suka, dan semoga bisa dipraktekkan teman-teman semua yang memang niat untuk bisa menjahit dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ini, dan silahkan bantu untuk men-share channel ini, dan harapan saya bahwa ini bisa sampai kepada teman-teman yang memang saat ini sedang membutuhkan dan sedang ingin memulai usaha mungkin untuk menjahit. Mohon dibantu share-nya. Oh ya, sekali lagi jangan lupa subscribe, share-nya banyak-banyak, like dan juga komen. Dan terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.